jurnalis cilik ini ya. Sudah ada Arjuna mencari cinta, bukan ya? Arjuna mencari ini mau membingkai Indonesia, dan juga ada Fadli, dan juga ada dari Ibu Eti dan Mas Ilyas ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol sore hari ini karena ada yang menarik ini, ada pameran kelas jurnalis cilik yang bertemakan, yang mengambil tema itu nanti kita akan bahas tentang ragam ilusi di ufuk pesisir gitu ya. Boleh Mas Ilyas atau Ibu Eti nih menjelaskan dulu sebenarnya apa sih kelas jurnalis cilik ini, Bu Eti, boleh ya? Kayaknya sih kalau menjelasin kelas jurnalis cilik beliau nih yang akan menjelaskan. Kalau saya sih cuma penggembira. Saya tertarik diajak seorang teman, Bu main yuk. Saya kebetulan mungkin aventurir ya, dan kepingin tahu hal-hal yang kira-kira kayaknya menarik deh gitu. Ini ada apa sih di sini gitu. Saya datang ke Cilincing gitu loh, dan ternyata saya amazing banget. Luar biasa yang dikerjakan oleh Mas Ilyas buat adik-adik kecil kita di daerah Cilincing. Yang kalau buat saya kalau ada banyak Ilyas di Indonesia, wah rasanya luar biasa deh gitu kan. Kira-kira itu yang mendorong saya gimana caranya adik-adik ini lebih didengar lagi tentunya kan ya. Sehingga kebetulan karena saya bersahabat dengan Pak Prabowo di Sonora, saya cerita, terus beliau bilang, yuk ayo seru nih katanya, gimana caranya kita sama-sama membuat adik-adik ini terdengar. Kira-kira seperti itu. Karena kalau ngeliat ceritanya udah banyak banget yang ngeliput dan ngerekam gitu loh. Tapi saya bilang sama Mas Ilyas, kok nggak naik-naik kelas sih gitu kan ya. Gitu. Nah mudah-mudahan di acara yang kelima ini adik-adik akan memiliki fasilitas yang lebih baik. Oke, ini berarti sudah acara yang kelima, sudah hampir 5 tahun gitu ya. Betul ya Bu ya. Nah ini menarik sahabat Sonora, karena kelas jurnalis cilik ini dibuka hanya untuk anak-anak di usia sebelum SD begitu ya, sama yang sudah sekolah dasar juga, untuk membingkai pesona Indonesia, membingkai Indonesia seperti apa, untuk mengeksplor khususnya di daerah Cilincing begitu ya Mas Ilyas. Yes. Boleh bergabung dengan kami Mas Ilyas. Sahabat Sonora juga bisa gabung atau bisa ikut gitu ya untuk merekam Indonesia, untuk membingkai Indonesia dari kacamata jurnalis cilik ini. Kenapa kok anak kecil ini harus terlibat untuk bisa merekam Indonesia? Boleh Mas Ilyas, awal mulanya seperti apa kok bisa ada kelas jurnalis cilik ini? Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Eti inisiatifnya untuk bisa mengundang kami anak-anak pesisir di Radio Sonora. Ya, saat ini kelas jurnalistik sudah 5 tahun ya. Jadi setiap tahun itu sekali, selama 4 bulan mereka menempa di kelas ruangan terbuka, di outdoor. Mereka belajar beralaskan kerikil, beratapan langit, tidak ada ruangan khusus. Mereka belajar 4 bulan di mana kita mengajarkan tentang di bulan pertama teknik dasar menulis. Mereka belajar tentang reportase. Kemudian di bulan kedua mereka belajar tentang fotografi. Kemudian di bulan ketiga dan keempat mereka mempelajari 2 bulan yang mereka belajari teori itu, dan di bulan keempat akhirnya mereka melakukan pameran. Dan saat ini hari Jumat nanti mereka akan melakukan pameran dengan tema ragam ilusi di ufuk pesisir. Nah temanya tadi ragam ilusi, itu boleh jelaskan sedikit Mas, kenapa kok ambil tema itu saat ini? Setiap tahun kan kita memiliki tema-tema yang beragam ya, dan kebetulan tema ini kita ambil ilusi-ilusi yang ada di pesisir. Dan ya kebanyakan anak-anak memiliki impian-impian yang memang khususnya wilayah Cilincing Kalibaru yang memang yang ekonomi kelas bawah. Mereka ingin bermimpi tinggi, hal-hal yang memang di luar kita tidak pernah membayangkan bahwa mimpi mereka akan menjadi presiden atau menteri itu. Tapi itulah ilusi-ilusi mereka. Dan semoga kemudian di kemudian hari apa yang mereka tampilkan melalui sebuah karya-karya visual mereka bisa diterima oleh masyarakat banyak, dan khususnya pemerhati dari pemerintahan, agar mimpi-mimpi mereka bisa terwujud di kemudian hari kelak. Oke, baik. Nah ini sudah bawa 2 murid gitu ya. Nah ini boleh perkenalan dulu adik yang paling besar tadi, angkatan keempat, siapa namanya? Fadli boleh cerita sedikit dong, di kelas jurnalis cilik apa sih yang Fadli lakukan? Menulis, memotret, sama
ini apa itu namanya? Memotretnya pakai kamera beneran atau smartphone atau apa tuh Fadli? Pakai kamera beneran. Pakai kamera DSLR ya? Ya, Itu ada kesulitan gak sih waktu belajar itu? nggak ada sih. Udah seru ya? Ya, Udah seru. Nah, kalau Fadli berarti fotonya sudah dipamerkan tahun lalu ya? ya. Nah, itu gimana sih rasanya bisa ikut kelas jurnalis cilik? Ini kan ibaratnya Fadli di daerah Jakarta Utara ya. Nah, itu gimana perasaannya bisa ikut kelas jurnalis cilik terus hasil karyanya dipamerkan? Senang bisa bermain bersama sama kawan-kawan. Terus ada kakak-kakaknya yang ngajarin saya. Anjir. Nah, apa sih yang Fadli dapetin dari yang diajarin sama kakak-kakaknya? Boleh dibagi ini ke sahabat Sonora. Mungkin ada yang tertarik juga mau ikutan, yang mau ke tempat Fadli untuk bisa lihat pesisir utara. Menulis apa? Kemarin apa yang dipamerkan temanya kalau dari Fadli? Orang sedang membawa kerang hijau. Orang sedang membawa kerang hijau, karena itu yang ada di sekeliling Fadli ya. Iya, Nah, itu ada kesulitan gak sih belajar kamera? Berapa bulan sih atau berapa lama Fadli belajar? 4 bulan. Terus senang sih. Seneng ya? Nah, cita-citanya mau jadi apa nih setelah gede nanti? Jadi pemain bola. Pemain bola. Luar biasa ya sahabat Sonora. Jadi ini kita di usia muda ini diajak untuk mengeksplor gitu ya, dan juga untuk mengenal Indonesia, lebih cinta tanah air begitu. Iya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan teman-teman adik-adik dari kelas jurnalis cilik di segmen berikutnya sahabat Sonora. Jadi tetap dengarkan, stay tune terus di Sonora Network bersama saya Puspa Dari. Dengan teman-teman atau adik-adik di kelas jurnalis cilik. Nah, tadi sempat berbincang ini, dan menariknya satu foto yang dilelang oleh Fadli itu sampai dilelang harganya 450.000. Benar ya Fadli ya? Iya, Itu foto yang tadi, foto kerang hijau itu. iya. Nah, Fadli boleh cerita dong, ini pamerannya ada berapa banyak, terus waktu kemarin itu seperti apa sih? Menarik nggak sih Fadli? Menarik. Ada apa aja di pameran itu? Ada apa tuh? Teman-teman yang ikut berapa banyak? Sekitar 32. 32. Nah, itu foto Fadli, fotonya berapa banyak yang Fadli pamerkan? Kalau nggak salah 3 ya. Ada 3 ya. Nah, 3-tiganya itu dilelang semua apa hanya ada satu? Dilelang semua. Lelang semua. Nah, itu kan Fadli udah merasakan nih pameran tahun lalu ya, yang angkatan keempat. Nah, kalau Fadli sendiri di kelas jurnalis cilik ini, apa sih suka dukanya yang dirasakan selama belajar 4 bulan? Boleh cerita, apakah hujan atau tadi kan Mas Ilyas juga bilang seadanya gitu belajarnya. Ini suka dukanya belajar di kelas jurnalis cilik apa sih Fadli? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kadang-kadang panas gitu ya. Sukanya apa tuh? Sukanya panas. Sukanya panas. Iya, kalau hujan kebasahan. Kebasahan ya. Iya, becek juga. Becek juga ya. Iya. Nah, kalau adiknya nih angkatan yang kelima berarti ya. Kalau Fadli Iya. keempat. Nah, Arjuna kelas berapa Arjuna? 5. Kelas 5 SD. Iya, Nah, udah belajar berapa lama di kelas jurnalistik cilik ini? 4 bulan. 4 bulan. Apa yang dipelajarin Arjuna? Nulis sama memotret Memotret apa tuh selama 4 bulan ini? orang sama hewan. Hewan ya. Nah, Arjuna udah siap belum? Katanya nih pamerannya hari Jumat sampai hari Minggu. Udah siap fotonya? Siap. Apa foto yang Arjuna potret? Kambing. Kambing. Apalagi? Ada berapa emang yang dipotret? 3. Ada banyak. Ada banyak. Yang dipamerkan ada berapa? 3. Ada 3. Selain kambing apa coba? Lupa. Ya. Nah, yang penasaran boleh langsung datang aja ya. Iya, benar. Hari Jumat sampai hari Minggu. Di mana itu lokasinya, Bang Ilyas? Lokasinya kebetulan kita cukup luas, di lapangan bola Kalibaru Cilincing. Lapangan bola Cilincing Iya, ya. betul. Nah, itu RW terbuka. 15. Terbuka. Untuk umum? Terbuka untuk umum.
gratis? Gratis, selalu gratis. Semuanya boleh lihat ya? Boleh lihat. Boleh ya, dan juga ada lelangnya begitu Ada ya, lelang yang mau karya. membeli gitu ya. Nah kalau tadi Arjuna kambing gitu kan, dan lain-lain lupa ya, penasaran nanti langsung datang aja hari Jumat 16 September sampai 18 September di lapangan bola Cilincing ya. Yes, betul. Oke. Nah kalau tadi kan si Fadli 450.000 hasil lelangnya, uangnya buat apa Fadli? Pas itu ditaruh celengan. Wih, taruh celengan ya. Keren. Karena memang mau jadi pesepak bola ya. Jadi Iya. harus punya tabungan untuk bisa menggapai cita-cita. Benar ya, Fadli? Iya. Iya. Nah, ini menariknya adalah kalau lihat di Instagram ya. Ini kelas jurnalistik cilik underscore. Ini banyak banget hal-hal yang indah gitu. Nah ini kenapa sih Mas Ilyas boleh berbagi Iya. di Pesona Indonesia Sonora ini? Kenapa kok memilih untuk mengeksplor atau dikatakan belajar bermain membingkai Membingkai imaji dan merekam Indonesia sejak dini? Ya, kebetulan saya sendiri lahir di Kalibaru Cilincing ya. Kenapa itu bikin kelas pesisir ya? Karena saya putra daerah gitu, ingin memberikan satu wadah. Kebetulan kita juga pernah bergelut di bidang jurnalistik ya, 6 tahun di sebuah harian ibu kota gitu, media di ibu kota. Kemudian setelah memilih resign, waktu itu 2015 saya sudah memiliki cita-cita dan keinginan membangun kampung halaman gitu, berbagi ilmu. Cuman karena waktu itu masih bekerja, akhirnya belum memiliki waktu. Kemudian 2018 barulah tercetus kelas jurnalis cilik itu. Memang konsepnya belajar bermain membingkai imaji. Jadi kita sambil bermain sambil belajar, dan karena basic kita foto jurnalistik itulah yang kita tuangkan ke anak-anak gitu. Nah tadi kan ngobrol sama Arjuna sama Fadli 4 bulan nih 4 bulan, mereka betul. belajar. Ini belajarnya sama Bang Ilyas aja atau sama siapa aja sih di kelas jurnalistik? Untuk cilik? awal-awal angkatan pertama dan kedua saya sendiri gitu. Wah, ya gitu. Selama 4 bulan diakhiri dengan dan di angkatan ketiga kayaknya saya sudah lelah gitu, dan ingin teman-teman juga, khusus teman-teman pewarta gitu, bisa berbagi. Dan alhamdulillah di angkatan ketiga sampai saat ini saya sudah tidak ngajar dan diganti oleh teman-teman pewarta yang lebih profesional gitu. Alhamdulillah Ya. Ini berarti sifatnya memang sukarela begitu sukarela ya? dan gratis. Dan gratis. Ada berapa banyak satu angkatan tuh yang ikut kelas ini? Untuk awal-awal pembukaan itu biasanya ratusan, tapi mereka terseleksikan lebih ke mental dan karakter, pembentukan mental dan karakter di kegiatan kami itu. Ada yang malu-malu, akhirnya mereka terseleksi alam gitu. Akhirnya selama 4 bulan itu yang terpilih ya separuhnya ya, dari 134, 32 gitu. Ya lebih kurang seperti itu. Berarti bukan sekadar memotret belajar bermain, tapi juga pembentukan Karakter ya? dan mental ya. Nah ini suka dukanya Mas, tadi kan 1 sampai 2 tahun mengajar sendiri di kelas jurnalistik. Suka dukanya boleh cerita dong? Ya, awal-awal memang dari masyarakat ya, bagaimana bisa mengenalkan dunia jurnalistik itu agak-agak sulit itu. Karena masyarakat tahunya ya anak-anak kecil harusnya diajarin mengaji gitu. Iya. Karena basic saya bukan ustadz ya, kemudian basic saya fotojurnalis ya, saya sesuai dengan basic. Tapi nggak masalah sih itu. Dan saya buktikan itu di pameran anak-anak, dan kita mengundang semua pemangku wilayah dan masyarakat ketika pameran itu. Itulah kenapa pameran kita di ruang terbuka gitu. Agar masyarakat bisa menyaksikan kegiatan kami bahwa kegiatan kami itu positif, dan akhirnya terbukti gitu. Dengan adanya lelang karya kita, dengan adanya mengundang Pak Wali Kota, Pak Lurah, Pak Camat itu, oh ternyata kegiatannya Ilyas ini cukup baik ya gitu, dan alhamdulillah. Kemudian di angkatan kedua adalah tantangan lagi, bukan dari masyarakat tapi dari pemerintah justru. Apa tuh Mas? Karena kegiatan kami memang berbenturan dengan dengan kepentingan, karena tadi kegiatan kami di ruang terbuka, dan selalu ada juxtaposition gitu di kegiatan kami, ada sampah, ada itu. Nah, ketakutan dari pemerintah bahwa ketika kita mengundang teman-teman media bukan meliput tentang anak-anak ya, tapi tentang ya lingkungan tersebut gitu. Nah, ketakutan. Tapi saya bilang kepada teman-teman di instansi pemerintah, jangan takut. Ini edukasi, seharusnya ini Bapak menjadi bangga dengan adanya kegiatan ini. Teman-teman media nasional ya akan meliput kegiatan edukasi ini, bukan tentang kekumuhan atau sampah yang ada di seputar tempat belajar kami gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ya sampai sekarang bisa
sampai angkatan kelima semua mendukung. Mendukung ya. Iya. Sudah 5 tahun Sudah 5 dengan suka duka yang ada begitu. Dan ini berarti kalau bisa ditotal dari tahun pertama sampai sekarang ada berapa banyak yang ikut, Mas? Ada 145 anak. Ada 145. Dan yang terakhir ini angkatan si Arjuna, Iya. angkatan kelima ada berapa banyak? Ada 34. Ada 34. Dan ini 34-nya ikutan Ikut pameran 34, ada 42 karya nanti yang akan dipamerkan. Tapi di angkatan kelima ini cukup istimewa karena saya punya cita-cita ingin menggabungkan silaturahmi, ajang silaturahmi dari angkatan 1 sampai angkatan 5. Jadi pameran foto ini cukup besar. Pameran foto dari angkatan 1 sampai angkatan 5. spesial Spesial ya. Jadi banget. digabungkan ya. Digabungkan. Apalagi tahun lalu juga sempat dipamerkan karena pandemi atau secara virtual atau gimana? Mas? Meskipun pandemi tetap kita mengadakan pameran gitu. Dan tetap mengajarkan pengajaran juga karena kita juga tetap menggunakan prokes yang sudah diterapkan gitu. Berarti ini ngajarinnya dari nol mereka ya. Dari nol sampai bisa memotret. Saya bisa memotret. Memotretnya dengan kamera Sesungguhnya. Sesungguhnya. Awalnya kardus mereka memotret di bulan ketiga mereka belajar tentang memotret dengan menggunakan kamera kardus yang dilubangi 5 cm. Tujuannya untuk mengasah mata dan imajinasi mereka. Oke, menarik. Itulah yang menjadi pemantik kenapa dunia yang awalnya awam di mata anak-anak, akhirnya mereka sangat bersemangat. Oh, ternyata ada main-main. Disitulah bermain membingkai imajinya ada gitu. Oh, berarti dari nol terus benar-benar dari dasarnya Dari dasar. supaya membangun imajinasinya Imajinasi mereka ya. mereka. Nah, penasaran nih sahabat Sonora, 42 karya spesial ya di angkatan kelima ini di pameran kelas jurnalistik cilik. Ini ada 42 karya, penasaran seperti apa? Langsung datang aja ya di Lapangan bola Kali Baru Cilincing. lapangan bola baru Cilincing gitu. Nah, ini tadi Mas Ilyas sudah cerita, Arjuna juga ada foto kambing dan duanya lupa ya. Nanti kita lihat langsung aja ke lokasi di antara 42 karya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, kita masih akan berbincang seputar dengan fotografi, dengan apa yang dieksplor oleh anak-anak Cilincing khususnya pesisir utara Jakarta Utara, seperti apa kolaborasi juga dengan pemerintah dan juga mengundang banyak teman-teman ataupun orang-orang di luar sana yang mendukung acara ini karena ini adalah salah satu untuk mengedukasi anak-anak generasi penerus bangsa untuk semakin cinta Nusantara lewat memotret lewat jurnalistik cilik ini. Tetap bersama kami di Sonora Network. Teman-teman atau adik-adik atau teman-teman yang ingin belajar fotografi. Nah, Arjuna sama Fadli tadi kan cerita ya 4 bulan belajar, bener ya? Iya. Nah, itu lebih banyak belajarnya atau bermainnya sih? Belajarnya. Nah, belajar apa tuh Arjuna? 5W1H. Oh, 5W1H. Apa tuh? Boleh disebutin Arjuna, 5W1H apa aja? Apa, di mana, siapa, kapan, Bagaimana, mengapa. Wih, luar biasa ini, boleh dikasih tepuk tangan ya. Ini tahu dasar-dasar jurnalis berarti ya? iya, Benda harus hafal itu 5W1H ya adik-adik ya. Nah, selain itu apa lagi tuh yang dipelajarin selain 5W1H? memotret, Menulis kayak apa? Kayak nanti kayak ada datang kakaknya gitu. Nah, nunjukin foto-foto kayak gitu. Nunjukin foto-foto kayak mana caranya, kayak mana kayak gitu. Gimana caranya? Nah, kalau kita bayangkan Fadli ketika ngelihat kakak-kakaknya belajar foto pertama apa sih yang Fadli potret? Masih ingat nggak? Lupa. Udah lupa ya, itu udah setahun yang lalu ya. Tapi sekarang masih suka motret nggak sih? Masih. Walaupun nggak, ini berarti Mas Ilyas kalau mereka udah 4 bulan nggak belajar masih bisa ikut atau gimana sih? Sudah nggak bisa. Ya mereka sudah tidak bisa. Fadli yang udah, sekarang kelas berapa Fadli? 3. Kelas 3 SD. Iya. Nah, kelas 3 SD ini kemarin sudah ikut tahun lalu. Masih ikut sering aktif nggak sih di kelas jurnalis atau di setelah kelas jurnalis ini? Masih. Masih ya. Apa aja tuh yang dilakukan di sana, di Cilincing? Ngeliatin aja. Ngeliatin aja. Tapi masih suka motret? Iya. Pakai apa? Pakai kamera. Tetap pakai sahabat Sonora. Kita masih bersama dengan teman-teman kelas jurnalistik cilik
jurnalis cilik. Nah ini kenapa sih Mas Ilyas harus memilih anak-anak cilik ya? Merekam Indonesia sejak dini, apakah yang remaja nggak mau atau memang yang cilik-cilik ini lebih jujur atau gimana sih Mas?